Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas teorema Pythagoras, yaitu materi kelas 8 semester 2. Kali ini Pak Tikno akan menentukan jenis segitiga. Ya, ada 3 jenis segitiga. Perhatikan sini. Yang putus-putus ini adalah segitiga siku-siku. Oke, siku-sikunya di A. Sedangkan warna yang merah ini oke, adalah segitiga lancip yang sisinya posisinya di A. Di A ya. Di depan sudut A ini yang terpanjang. Jadi yang merah itu segitiga lancip. Oke, segitiga lancip ini ya. Ya, perhatikan. Sebuah segitiga dikatakan segitiga lancip apabila kuadrat sisi terpanjang ini yang terpanjang A panjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, ini lebih kecil. Jadi kuadrat terpanjang ini A itu lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Ini lebih kecil. Sedangkan segitiga yang kedua ini masih segitiga yang putus-putus ini adalah segitiga siku-siku. Sedangkan yang warna biru ini adalah segitiga tumpul. Nah, ini segitiga tumpul. Oke. Segitiga tumpul. Sebuah segitiga dikatakan segitiga tumpul jika kuadrat sisi terpanjang. Mana yang terpanjang pada tumpul? Ini yang terpanjang. Oke. 90 derajat 90-nya di sudut A kalau siku-sikunya ya. Ini di depan sudut A, ini yang warna biru ini adalah yang terpanjang. Oke. Perhatikan. Saya ulangi. Sebuah segitiga dikatakan segitiga tumpul jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar. Nah, ini. Kuadrat sisi terpanjang A itu lebih besar. Nah, ini lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya, sisi-sisi lainnya yang ini. Oke. Yang ketiga sudah tidak asing lagi, ini adalah segitiga siku-siku. Di depan sudut A ini yang terpanjang. Oke. Perhatikan. Sebuah segitiga dikatakan segitiga siku-siku jika kuadrat sisi terpanjang kita lihat sisi terpanjangnya yang mana. Ini terpanjang di depan 90 derajat ya. Ini yang terpanjang. Oke. Kuadrat sisi terpanjang sama dengan, nah ini sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke ya. Oke, ini teorinya. Sekarang biar lebih paham lagi kita lihat ke contohnya yang ini. Oke. Contohnya. Oke ya. Ini soal-soal ini saya ambil dari buku Erlangga yang ini. Buku Erlangga ya. Halaman 17 nomor 1 ini buku sumber-sumbernya ya. Oke. Kalau di buku-buku ada yang menuliskan di sini C kuadrat ada. Itu enggak masalah. Oke. Berarti ada 3 yang harus dimengerti. Kalau Pak Tikno untuk 3 rumus ini untuk Pak Tikno ya, perhatikan. Ini seperti huruf C, ya kan? Atau di garis-garis ini seperti huruf K. Tapi kalau Pak Tikno ini, kalau tak putar ini ke atas, oke, ini seperti huruf L. Nah, seperti huruf L. Kita lambangkan saja lancip, gitu aja. Ini untuk Pak Tikno ya. Seperti huruf C bisa ditarik garis, seperti huruf K bisa. Ini kalau diberdirikan terus seperti huruf R lancip. Jadi sisi terpanjang dikuadratkan ini lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Jadi ada 3 yang perlu dimengerti. Kalau Pak Tikno hafalkannya cuma 1 saja. Kalau ini dibalik berarti ini yang tumpul. Nah, ini yang tumpul. Nah, ini tumpul. Oke. Ya. Yuk kita lihat soalnya. Dari tigaan bilangan berikut, manakah yang dapat membentuk segitiga siku-siku, lancip atau tumpul? Ada
sampai H ya. 9, 6, 11. 9, 6, 11. Kita kerjakan di sini. Yang A 9, kemudian ada 6, ada 11. Oke. Kita yang A yang besar, ini kita yang 11 yang A, sedangkan yang B itu 9 ya, sedangkan yang C 6. Oke. Untuk Patino sendiri, A itu abjad yang pertama, berarti 11 yang paling besar, anak yang pertama, usianya paling gede ya, usianya ya, paling senior. Oke, kita pakai lambang yang A. Oke, perhatikan sini, ini ada A kuadrat, B kuadrat, ditambah C kuadrat. Perhatikan sini, perhatikan. A 11 kuadrat, B 9 kuadrat, ditambah 6 kuadrat. 9 kuadrat itu artinya 9 kali 9, 81. Oke, 81. Jelas ya? Ini ditambah 36, ini 121. Jelas nggak? Jelas ya? Ini kalau jumlah berapa ini? Kali jumlah ketemunya 117, ini 121. Besar mana 121 dengan 117? Besar 121 kan? Nah, kalau yang terpanjang itu lebih besar, tadi nilainya apa? Tumpul. Oke, nilainya tumpul. Kalau sisi terpanjang itu lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, awas ini tumpul. Jelas ya? Sekarang yang B. Yang B. Kita lihat yang B 7, 10, 12. 7, 10, 12. Oke. Angka yang paling besar kita anggap sebagai A 12, adiknya itu 10, adiknya lagi yang bontot itu 7. Oke. Perhatikan sini, tulis A kuadrat B kuadrat ditambah C kuadrat. Perhatikan, A-nya 12 kuadrat, B-nya 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 10 kuadrat itu artinya 10 kali 10, 100. Harus hafal ya. 7 kuadrat itu artinya 7 kali 7, 49. 12 dikuadratkan 144. Oke, kita jumlahkan 149, ini 144. Besar mana? Besar yang 149 ya. Ya. Nah, tuh. Huruf apakah ini? Seperti huruf L kan? Ya, ini berarti lancip. Oke, lancip. Oke. Sisi miringnya itu lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Oke, sekarang yang C. Yang C angkanya berapa ini yang C? 12, 16, 20. 12, 16, 20. Angka yang paling besar itu kita anggap sebagai A 20, adiknya itu 16, adiknya lagi itu 12. Oke. Perhatikan sini. A kuadrat B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini 16 kuadrat ditambah berapa? 12 kuadrat 20 kuadrat. Jelas? 20 kuadrat artinya 20 kali 20 400. 16 kuadrat itu 16 kali 16 berapa nilainya? 2, 5, 6. 2, 5, 6. 12 kuadrat itu artinya 12 kali 12 berapa? 144. Kita jumlahkan 256 ditambah 144, 400 ya. 400, sini juga 400. Berarti lambangnya sama dengan. Oke,
Kalau kita urutkan di atas ini berarti lebih besar. Kalau kita urutkan, kalau ke atas kecil. Kalau yang ini berarti sama dengan. Nah, ternyata yang terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti ini siku. Oke, jelas ya? Oke, sekarang yang D kita lihat yang D 8, 11, 13. Angka yang paling gede kita anggap 13, adiknya lagi 11, adiknya lagi itu 8. Kita tulis lagi A kuadrat B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini 11 kuadrat, ini 8 kuadrat, ini 13 kuadrat. 11 kuadrat berapa? 11 kali 11 121. 8 kuadrat 8 kali 8 64. Kalau 13 kuadrat berarti 13 kali berapa? 13. Ketemunya berapa? 169. Besar mana nih kalau dijumlah? Ini berapa ini? 185. Kalau yang ini 169. Ini lebih besar ya. Yang lebih besar dimakan istilahnya. Dimakan. Ini juga ngikut. Nah, kalau yang lebih besar dimakan, ingat, awas, ini seperti huruf L. Nah, itu oke ya. Kalau jumlah kuadratnya lebih besar, maka ini namanya segitiga lancip. Sekarang yang E kita lihat. Yang E 9, 14, 17. Yang besar itu A 17, yang B adiknya 14, adiknya lagi itu 9. Oke, A kita tulis kuadrat, B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadratnya 17 kuadrat, B nya 14 kuadrat ditambah C nya 9 kuadrat. 14 kuadrat berapa? 14 kuadrat 1 berapa? 96. 196 ditambah 81. Kalau 17 kuadrat berapa ketemunya? Berapa? 2 8 9. Kita jumlah. Berapakah itu? 196 ditambah 81, 277 ya. 277. Ini 289. Besar mana? Besar ini ya. Oke. Yang terpanjang ternyata lebih besar. Kalau terpanjang lebih besar ini adalah tumpul. Oke. Tumpul. Kalau pakai hafalkannya yang satu saja, yang lancip tadi seperti huruf L lancip, yang lain tumpul sama siku-siku. Oke. Sekarang yang F. Yang F kita lihat, yang F 25 akar 29. Besar mana ini yang akar 29 kan nilainya 5 lebih ya. Oke. 5 lebih. Berarti yang paling panjang itu akar 29. Oke, yang B itu 5, yang C itu 2. Seperti biasa, A kuadrat. Oh, ini tandanya ini ya, ditulis lagi ya. Lebih besar. Oke, jawabannya tumpul. Sekarang B kuadrat ditambah C kuadrat, 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat, ini 4, ini 25, ini ditambah 29. Kalau yang ini akar 29 dikuadratkan. Oke, jelas? Kuadrat ya. Ini kalau dihitung akar 29 orat-oratan ya. Ini artinya akar 29 kali akar 29. Itu artinya
Berapa hasilnya? 29 kali 29, yaitu akar 841. Oke, akar 841 ya. Berapa nilainya akar 841? Ya, akarnya 841 nilainya 29, angka itu sendiri. Jelas ya, ini kan dikuadratkan yang ini nih, ini rotoretannya. Akar 29 dalam kurungnya dikuadratkan. Caranya gini, akar 29 kali akar 29, hasilnya kan ini akar 841. Akar 841 nilainya berapa? Ya bilang itu sendiri, 29 yang ini. Tulis di sini 29. Ini ya, ini langsung ya. Ordernya sudah di sana sih, kita langsung aja di sini nggak apa-apa. 29. Jadi 29 dari sini orderannya, nanti lihat ke sana ya. Nih, ternyata sama nggak ya ini? Sama. Kalau yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, berarti ini segitiga apa? Siku. Jelas? Oke, sekarang yang G. Yang G. 14. A 14, B itu 12, C sama dengan 7. Maka A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. 12 kuadrat ditambah 7 kuadrat, 14 kuadrat. Jelas ya? Oke. Sekarang 14 kuadrat berapa nilainya? 196. Kemudian 12 kuadrat 144 ditambah 49. Berapa nilainya tuh? 193 ya. Ini 193, ini 196. Besar mana? Besar yang ini ya. Ini besar, ini besar, ini besar, ini besar. Kalau yang terpanjang lebih besar, awas. Yang terpanjang lebih besar, segitiga tumpul. Oke, segitiga tumpul. Yang terakhir kita ngerjakannya di mana? Di sini aja ya, yang terakhir ya. Yang H. A yang terbesar berapa ini? A 8,5, berarti 8,5. Yang B 7,5. C-nya berapa ini? 4, yang paling kecil 4. Oke, perhatikan sini. A kuadrat B kuadrat ditambah C kuadrat. Yang B 7,5 kurung tutup dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. Yang ini 8,5 dikuadratkan. Betul? 8,5 dikalikan 8,5, kalau dihitung pakai kalkulator ketemunya 72,25. 7,5 kali 7,5 itu ketemunya 56,25. 4 kuadrat ketemunya 16. Oke, ini dijumlah berapa ketemunya? 72, berapa? 0,25 ya. 0,25 ini kalau dijumlah 7,25. Kalau ini 72,25. Sama nggak ketemunya? Sama dengan. Oh, karena yang terpanjang dikuadratkan tuh sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka yang ini namanya siku. Oke, hari ini pembahasan tentang menentukan jenis segitiga baru 2 soal, tapi A sampai H ya. Oke, semoga kalian paham materi menentukan jenis segitiga. Lebih paham lagi, videonya diputar diulang-ulang lagi. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Belajar yang rajin, tetap semangat, jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.